wawancara kerja, kemudian ada panggilan azan, kemudian sebenarnya nih udah waktunya kita nih di antriannya gitu. Sedangkan berbarengan dengan itu rasanya seperti dipercepat. Kita bakal ngerasain keajaiban-keajaibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku ingin share tentang gimana sih keajaiban yang aku rasain, perubahan hidup yang aku rasain setelah menerapkan ilmunya Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita udah belajar ilmu agama itu mungkin udah sejak kecil gitu ya, udah sejak SD, SMP, SMA. Bahkan waktu aku SMP aku udah tertarik dengan ilmu-ilmu tasawuf gitu. Aku suka banget dengan puisi-puisinya Jalaluddin Rumi, kayak yang ngebahas tentang sufi gitu. Aku suka, cuman baru bener-bener ngerasain, bener-bener butuh sama Allah, bahwa hidup aku gak bisa kalau aku tidak bergantung kepada Allah. Itu baru aku rasain tahun 2016. Buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini udah lama, udah paham gitu ya, bahwa titik baliknya saat aku kenal riyadhah, kenal sholawat itu sejak aku ngerjain skripsi, dan skripsi aku itu macet total. Aku udah kayak hopeless banget karena udah berusaha semaksimal mungkin ngerjain sampai banting tulang, nemuin dosen dari pagi sampai sore, tapi nyatanya apa yang aku kerjain itu stagnan, gak kemana-mana gitu. Sampai akhirnya kenal dengan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur yang temanya itu tentang yakin. Jadi buat teman-teman coba deh cari video-videonya beliau. Itu video-video di acara Wisata Hati yang judulnya Yakin. Dan itu episodenya banyak, sekitar 15 episode mungkin atau lebih. Dan saat itu aku kenal dengan ilmu tersebut. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ilmu mendasar yang benar-benar aku pahami dari istilah ini, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu adalah dari memperbaiki sholat, yaitu sholat tepat waktu. Selama ini kita kalau sholat itu pasti didahului dengan panggilan sholatnya dulu, yaitu azan. Dan di azan itu sendiri ada ajakan, dan itu ajakan langsung dari Allah melalui ucapan muazzinnya, bahwa Allah tuh mengajak kita untuk meraih kemenangan. Allah ngasih tahu kita bahwa Allah itu maha besar. Allah menyuruh kita kembali gitu loh. Ayo datang kepadaku, apapun masalahmu sebesar apa, aku lebih punya kuasa, aku lebih maha besar dari masalah kamu tersebut. Mungkin selama ini karena aku merasa hidup aku itu mulus-mulus aja, gak ada masalah yang berarti, panggilan sholat itu seperti ya cuman sekedar panggilan aja gitu. Tapi setelah memahami ilmu tersebut, ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, aku sadar bahwa masalah aku besar, tapi Allah maha besar gitu. Allah yang bisa menyelesaikan apapun yang aku hadapi. Dengan berbekal ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, aku nerapin dalam masalah aku tentang skripsi tadi. Jadi saat aku nunggu dosen mau bimbingan, kemudian ada panggilan sholat, ada azan, nah di situ aku terapin ilmu tadi. Jadi pas ada panggilan sholat, itu langsung tertanam dalam hati bahwa Din, Allah udah manggil kamu. Allah yang akan membereskan masalah kamu, bukan dosen kamu, bukan karena kamu sendiri. Skripsi kamu akan lebih selesai kalau kamu menghadap Allah dulu, karena Allah lah yang akan memberikan solusinya. Jadi saat itu misalnya ngantrin ya, udah tinggal satu mahasiswa lagi nih. Nah kemudian bareng sama panggilan azan, panggilan sholat, saat itu benar-benar terapin ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dah tinggalin antrian bimbingannya, pergi ke masjid dekat kampus.
Dan itu yang aku terapin dulu gitu dalam memahami ilmu Allah dulu Allah lagi Allah terus, yaitu sholat tepat waktu. Mengusahakan banget sholat tepat waktu. Jadi panggilan azan kita udah lari ke Allah gitu. Masalah kita, apapun yang kita kerjakan, itu kita tinggalin dulu, kita kembali dulu kepada Allah. Secara logika, kalau aku meninggalkan antrian bimbingan tadi, nah otomatis kalau aku kembali dari selesai sholat, kembali antri, pasti aku ada di urutan yang belakang lagi kan. Nah bisa jadi juga dosennya udah gak mau menerima bimbingan lagi gitu. Tapi sejauh aku menerapkan ilmu tadi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, yang terjadi adalah aku justru lebih dipermudah gitu loh. Entah dalam ketemu dosennya, entah dalam bimbingannya, entah dalam pengerjaan skripsinya. Dan aku udah cerita ke teman-teman bahwa yang awalnya aku skripsinya itu belakangan gitu ya, udah teman-teman aku udah jauh gitu ya, udah seminar duluan, udah penelitian duluan. Nah ajaibnya aku bisa sejajar, bahkan menyalip teman-teman aku yang udah ngerjain duluan gitu. Jadi seperti kayak dipercepat gitu loh. Dan aku yakin itu salah satunya dari nerapin bener-bener ilmu itu tadi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ilmu ini tidak berhenti aku terapin saat ngerjain skripsi aja, tapi berlanjut ke episode kehidupan aku selanjutnya. Dan selama ini, sejauh ini aku nerapin ilmu ini, mendahulukan Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu aku gak pernah ngerasa rugi, aku gak pernah merasa dirugikan. Contohnya nih, waktu itu saat aku mau naik kereta, itu berbarengan banget dengan waktunya asar. Jadi keretanya itu jam 3:30. Nah waktu itu asar sekitar jam 3-an. Sedangkan jarak dari tempat aku ke stasiun itu mungkin memakan waktu 10-12 menit. Jadi secara hitung-hitungan gitu ya, kalau harus sholat dulu itu bisa ketinggalan kereta. Tapi sejauh aku nerapin ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, alhamdulillah, meskipun ya kelihatannya mepet banget dengan jadwal keretanya mau berangkat, alhamdulillah gak pernah ketinggalan kereta. Bahkan pernah waktu itu ternyata keretanya terlambat gitu loh, terlambat berangkat, kayak ditunda dulu gitu. Jadi terapin deh ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dalam kehidupan kita. Gak pernah ada ruginya. Karena kalau kita mendahulukan Allah di atas urusan kita, nah biar urusan kita itu jadi urusannya Allah gitu loh. Biarlah Allah yang akan memberikan kita solusi, memberikan kita jalan, dan insya Allah itu pasti jauh lebih baik, bahkan lebih cepat dari perhitungan kita sendiri. Contohnya yang udah aku rasain adalah saat aku ngerjain skripsi. Bayangin udah ketinggalan jauh dari teman-teman yang lain, tapi karena nerapin Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, alhamdulillah bisa nyalip, bisa setara dengan teman-teman yang udah start duluan. Dan aku rasa itu berkahnya gitu loh. Hidup kita seperti kayak accelerate. Nah jadi ada salah satu bukunya Ustadz Yusuf Mansur juga yang ngebahas tentang accelerate your success. Jadi kita kayak dipercepat gitu loh perjalanannya. Nah itu tadi keajaiban yang aku rasain dari menerapkan ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi aku sadar bahwa di kehidupan aku yang sebelumnya itu aku bener-bener kayak ngeremehin gitu ya, ngeremehin tentang waktunya sholat. Jadi kayak yang ngerjain dulu nih, misalnya ada tugasnya dulu yang dikerjain, atau pekerjaannya dulu yang didahulukan, seolah-olah kita nggak butuh gitu loh, seolah-olah ya sholat nantilah gitu. Tapi dibalik, coba apa yang kita kerjakan kita singkirkan dulu, kita dahulukan Allah dulu, kita ketemu sama Allah dulu yang akan memberikan kita solusi, yang akan memberikan kita jalan.
Bahkan di ceramah-ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur sendiri, beliau tuh sering mencontohkan bahwa misalnya nih saat kita mau wawancara kerja, kemudian ada panggilan azan, kemudian sebenarnya nih udah waktunya kita nih di antriannya gitu, sedangkan berbarengan dengan panggilan sholat ada azan. Nah, dari ceramahnya beliau kalau mau menerapkan ilmu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, ditinggal tuh antrian wawancaranya, kita dahulukan sholat. Nah, emang kelihatannya kita kayak bakal gagal gitu ya, kita melewatkan kesempatan wawancara untuk lebih mendahulukan sholat. Sepertinya sih bakal gagal, tapi insya Allah deh, keajaiban itu bakal datang. Dan saat kita mendahulukan Allah, insya Allah pekerjaan kita, apa yang kita cita-citakan, itu akan menjadi urusan Allah. Dan mungkin bahkan kita akan didahulukan gitu loh, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang aku yakini bahwa saat ada panggilan sholat, itu berarti Allah sedang memanggil kita, Allah sedang memberitahu kita bahwa aku bisa menyelesaikan masalah kamu, aku bisa memberikan apa yang sedang kamu butuhkan. Ayo datang kepadaku dulu gitu. Itu yang aku tanamkan dalam hati aku, dalam pikiran aku setiap ada panggilan sholat, bahwa pekerjaan aku itu nanti dulu Allah sedang memanggil nih, Allah sedang menawarkan dirinya, Allah sedang mengundang kita. Ya udah, tinggalin dulu, kita sholat dulu. Yuk kita terapin Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bahkan sekarang ada juga sholawat dulu, sholawat lagi, sholawat terus. Nah, semoga dengan kita menerapkan ilmu ini, kita bisa ngerasain benar-benar bergantungnya kepada Allah, dan ngerasain benar-benar bahwa apapun masalah kita, apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita impikan, kalau kita bergantung kepada Allah, kita mendahulukan pergi ke Allah, maka apapun yang kita impikan itu rasanya seperti dipercepat. Kita bakal ngerasain keajaiban-keajaibannya, insya Allah. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.